ya, Pak Bagus ya. Pulang ya. Oke. Pak Supari. Hai. Mas Harto, kenapa tiba-tiba ada di sini? Saya lari dari tadi. Iya. Ngejar Pak Supari karena Iya, saya tenang tahu dulu, Pak tenang Supari dulu. ada di Bandung kan. Saya Terus? mengajak Pak Supari pergi ke satu brand lokal keren banget teh ini Pak, teh artisan. Kalau begitu, bareng-bareng saya aja. Beneran, Ayo, Pak? naik mobil. Aduh, jangan naik mobil Pak. Terus? Itu gimana Pak? Ya, Oke, Pak. oke. Oh iya, Ya. itu dulu. Bagus, makasih ya. Hari ini langit kota Bandung lumayan cerah. Seru nih bisa riding sambil berpetualang mengenal brand UMKM lokal yang ada di Bandung langsung ditemani oleh Pak Supari. Nah, akhirnya kita sampai di tujuan. Ini adalah rumah BUMN yang juga sekaligus menjadi tempat berjualan produk Swarga Flower Tea. Ternyata kreatif juga ya idenya, menciptakan banyak varian teh yang dicampur dengan macam-macam bunga dan rempah-rempah dan tentunya bagus buat kesehatan. Salah satu teh andalannya seperti teh bunga telang. Warnanya biru seperti spiritus. Ah, unik ya. Nah, Pak Supari, ini teh Nita. Oh, Teh Nita. Teh Nita ini usahanya di bidang teh. Teh artisan, Iya. mereknya namanya Swarga Tea. Aduh, keren banget. Keren banget, Adem. mesti kenal. Makanya dari tadi saya kejar-kejar Pak Supari ya untuk ketemu sama Teh Nita. Terima kasih Pak waktunya. Kebetulan Mas Harto, nih mantri saya ini, Ah. Kang Indri. Salam kenal, Bang. Iya. Ngomong-ngomong nih, gimana Teh Nita memberanikan diri masuk ke dunia teh? Awalnya karena saya sudah merasakan manfaatnya Pak. Jadi saya 4 tahun yang lalu saya punya masalah dengan pencernaan. Akhirnya teman saya memberikan cobain nih pakai teh telang. Karena dia itu 10 tahun yang lalu sempat ke Thailand Pak. Masuk ke sebuah pedesaan di mana pedesaan itu tuh memberikan teh biru untuk para tamunya sebagai penghormatan. Dia penasaran dong, ini apa ya gitu. Pas dia liatin pohonnya, wah ini asli Indonesia, banyak banget. Kenapa tidak termanfaatkan gitu? Akhirnya dia uji lab dan hasilnya itu salah satunya adalah detoksinasi, memperlancar pencernaan Pak. Swarga Flower Tea ini saya ingin punya visi misi selain mengangkat hasil alam Indonesia, juga ingin perekonomian petani itu makin meningkat lagi Pak, seperti itu. Mas, ada kata-kata yang menarik tadi. Berangkatnya itu dari menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, kemudian dia membuktikan bahwa dia sudah keluar dari masalahnya, kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat banyak. Jadi berbisnis dengan menebar kemanfaatan bagi orang lain. Tapi Teh, kalau bicara potensi ya, Iya. misalnya tentu tadi kan ngomongin bisnis. Tapi sebenarnya potensi apa lagi sih yang ada di balik itu? Peluang yang sangat besar adalah ekspor, Pak. Gitu. Kemarin Desember saya dibukakan peluang oleh BRI untuk mengirim produk ke Archipelago Store di Kanada, Pak. Dan saya surprise banget. Di sana tuh yang tadinya saya cuma bisa satu teh ini bikin 5 menu, di sana udah jadi 10 menu, Pak. Buat saya kan itu adalah salah satu potensi yang sangat besar untuk kita dorong penjualannya di pasar internasional gitu. Dan apa petaninya juga pasti bangga banget, senang banget, yang ngedorong banget ya. Mas, saya 3 bulan sekali datang ke kebun. Jadi saya ada petani yang memang dari awal namanya Mbah Budi. Kalau saya datang ke kebun tuh Mbah Budi, kalau saya pamit pulang, yang dia ceritakan adalah, yang dia pesankan ke saya, Mbak, jualannya yang laku ya, biar kita semua para petani ini bisa lebih berkembang lagi dan berkreasi lagi. Itu yang membuat itu membuat saya jadi yang do something untuk mereka semua, Pak, gitu ya. Jadi awalnya pun saya hanya 400 meter persegi, Pak. Itu tanahnya Mbah Budi, bukan tanah saya. Kita yakinkan Mbah Budi untuk
bahwa menanam bunga telang beserta rempah ini bisa memperbaiki perekonomian. Dan betul Pak, dari 1 kepala keluarga, sekarang udah 14 kepala keluarga, dan beliau yang mouth to mouth ke tetangga-tetangga bahwa do something yang baru, yang memang secara ekonomi jauh bisa lebih berkembang lagi. Petani di daerah saya juga yang dikembangkan oleh BRI sama potensi seperti Mbak Nita itu, jadi ingin mengembangkan para petani-petani untuk naik kelas lagi gitu. Sama nanti kita kan mau ke sana juga Pak, ke daerah yang kita kembangkan. Seru ternyata ngobrolin soal ide kreatif dalam bisnis UKM, apalagi sudah bisa tembus pasar ekspor. Wah, Mantri BRI yang satu ini memang paling oke. Tahu aja pelaku UMKM mana yang bagus untuk didampingi. Nah kalau gitu Mbak Nita, kita daftarin aja Mbak Nita di link UMKM BRI. Biar di sana tuh kan kita bisa berkolaborasi Mbak Nita antara UMKM yang satu dengan UMKM yang lainnya. Gitu. Oke, siap. Caranya gimana sih Mas? Nah nanti jadi kita daftarkan masuk tuh UMKM-nya Mbak Nita, kita daftarkan masuk ke link UMKM-nya BRI. Nah nanti kan di sana isinya tuh antara UMKM yang di bawah binaan BRI. Seluruh Indonesia? Yes, jadi bisa berkolaborasi. Nah, salah satunya di Bandung ini kita juga kan ada di RKB. Nah, di sana jadi kita bisa belajar banyak gimana cara meningkatkan UMKM. Berarti kita bisa selain tukar informasi, kita juga bisa kolaborasi ya seluruh Indonesia. Oke, gitu. siap. Oke, Mbak siap Dita. daftar. Sip. Nah, jangan kemana-mana, karena saya akan kupas rahasia kreativitas Swarga Flower Tea yang katanya berkarya dari hati. Sesaat lagi. Inilah sosok Nita Rohimah, seorang artisan teh yang tidak pernah bosan memutar otak untuk meretas ide kreatif dalam bisnis minuman teh kesehatan. Baginya, selalu berinovasi dan melakukan diversifikasi produk adalah kunci mempertahankan roda bisnis UKM-nya. Kita tahu ya, di bisnis ini kan kompetisinya juga ketat. Kemudian masyarakat penggemar teh itu kan tidak seperti penggemar kopi gitu ya. Sehingga perlu kreativitas Teh Nita. Gimana mengelola kreativitas itu Teh? Kuncinya kolaborasi Pak. Jadi ketika saya mengeluarkan satu seri, saya tidak terfokus cuma teh. Tapi ini harus ada manfaat yang lain. Di sini kolaborasi dengan UKM lain membuat kita jauh lebih kuat Pak. Gitu, produk kita keluar, kemudian kuehnya pun mengangkat telang, mengkomunikasikan telang lebih luas lagi. Minimal satu seri itu sudah bisa kemanfaatan minimal 3 saya baru keluarin. Ih, menarik ya. Sebenarnya berarti kita bicara kolaborasi dengan sesama UMKM itu bisa lebih banyak lagi ya. Tapi pasar utamanya sebenarnya siapa sih? Kayak teh gini kan pasti Pak Supari mau tahu dong, ya nggak? Pasar utama kita, saya sempat kelasnya tuh sekarang udah di premium Pak gitu. Saya juga bingung. Tiba-tiba langsung di premium gitu. Padahal sebenarnya awalnya saya nggak ke premium, tapi lebih ke mass gitu. Cuma ternyata memang dia tuh langsung menspesialkan diri di premium. Di pasar premium. Ya, otomatis UMKM yang kolaborasi juga naik ke pasar betul premium. ya. Contohnya salah satunya ini kolaborasi dengan salah satu UKM juga yang memang dia kelasnya premium juga. Sebetulnya semakin luas kita berkolaborasi sama UKM lain, justru itu makin memperkuat ekosistem kita sih Mas. Ada klasifikasi petani baru Mas. Apa Pak? Petani premium. Pak ini ya kayak gini-gini ya, apa yang dilakukan sama Teteh ya. Iya. Ini sebenarnya asal punya hati, mau menggali gitu, pasti harusnya bisa banyak Pak. Iya Mas Arto. Hati itu sebenarnya kan cerminan tekad yang kuat. Bicara tentang bagaimana seorang pelaku usaha itu menemukan daya saingnya, mampu berkompetisi. Itu kan ada 4 tingkatan Mas Arto. Tingkatan yang pertama itu adalah golongan orang-orang yang menyalahkan lingkungan. Kenapa saya nggak berkembang? Yang salah orang lain. Sudah kalau sampai di situ status quo dia nggak akan berkembang. Selesai. Kemudian yang tingkat kedua itu jadi pemain. Pemain itu biasanya sulit untuk tumbuh karena dia hanya mengambil porsi tertentu sudah puas. Gitu. Tingkatan berikutnya itu adalah pelopor. Dia selalu di depan, tapi sesungguhnya kalau tidak hati-hati Mas, dia akan disusul oleh orang lain lebih cepat.
Karena yang dilakukan itu lebih mudah ditiru. Ya. Nah, tingkatan yang ultimate terakhir ini Mas adalah kreator. Tehnita itu adalah seorang kreator. Terima kasih Pak. Yang muncul adalah ide-ide dan gagasan kreatif, dan itu tidak akan pernah berhenti, Mas. Betul, betul. Ya, dan dia akan melihat lingkungan bisnisnya itu sebagai pemicu untuk dia berkreasi. Kira-kira begitu, Mas. Ini hasil kolaborasi Suarga dengan salah satu UKM, gluten free, dan ini namanya banana pinang. Biasanya pinang kan taunya buat nyiri ya Mas ya? Coba, Mas. Wah, wangi ya. Jangan lupa besok kita ke Kang Dede ya. Bang Dede. Ya. Ini sudah sore. Sore. Jadi kita Pagi biar fresh. ngeteh aja dulu di Siap. Tehnita. Siap. Silakan Bapak dicoba. Makasih. Diaduk dulu Pak. Nah, setelah kemarin Pak Supari bilang bahwa sekarang ada klasifikasi petani premium, nah hari ini saya berkesempatan kenal langsung dengan beliau. Namanya Kang Dede, seorang petani muda yang kreatif dan jeli membaca peluang. Keren emang Pak Supari ini, bisa aja nemui orang-orang seperti Kang Dede. Oh iya, tidak lupa kita ditemani Mantri BRI Kang Henry. Ia yang akan membantu arah jalan menuju tujuan kita hari ini. Pak Supari. Nah, akhirnya Pak Supari ngenalin saya dengan petani muda yang kreatif ini. Kang Dede ini ternyata sosok yang sangat ramah, dan saya yakin Kang Dede pastinya nggak akan pelit untuk berbagi ilmu taninya dengan kita. Kang, apa bedanya petani zaman dulu sama sekarang? Kalau zaman dulu masih monoton. Kalau zaman sekarang kan ada teknologi baru kayak mesin kultivator nggak main cangkul. Kalau dulu cuma cangkul aja. Sekarang jauh lebih canggih. Sekarang lebih canggih. Kayak mesin rumput dulu cuma pakai arit, sekarang pakai mesin rumput. Jadi saya ngikutin zamannya. Lebih cepat, lebih baik gitu. Lebih efektif juga gitu. Dari produksinya kan lebih bagus, dari olah-olahan lebih cepat, biaya tenaga kerja dikurangi. Soalnya tenaga kerja kalau misalkan masih manual kita harus memakai banyak orang. Kalau pakai mesin 100 tumbak atau 1400 meter bisa cepat, jangka 3 hari udah beres. Gitu. Tapi butuh berapa lama ya petani bisa memahami itu? Susah nggak sih proses transformasinya, Pak? Transformasinya nggak lama sih. Soalnya kan begitu mesin udah ada keluar, kita sekarang tinggal buka-buka YouTube juga udah tahu modernisasi. Ini kan Kang Dede ini kan jatuh bangunnya 4 tahun ya Kang ya. Betul. Kemudian ada potensi kayak begini, labu acar ya. Labu acar. Setahun itu tetap proses yang sulit katanya Kang Dede waktu saya kenal Kang Dede itu. Dari mungkin ketemu saya itu hanya 5 ton ya waktu 5 itu. ton 5 produksinya, sekarang udah nyampe 20 ton. Di musim karena menggunakan teknologi. Iya. Iya. Lumayan naik tinggi produksinya. Komoditas sayur labu acar ini katanya yang jadi unggulan, dan sekarang lagi proses panen. Hasil panen di sini bisa dibilang luar biasa. Kesuksesan petani muda seperti Kang Dede Koswara ini memang patut ditiru. Oke, saya akan ajak Pak Supari untuk ikut merasakan memanen sayur labu acar. Sesaat lagi, saya mau mencari tahu ide kreatifnya bisnis sayuran Kang Dede dengan kelompok tani reggae di daerah Ciwidey, Bandung. Jangan kemana-mana, tetap di Petualangan Brilian. Kang, Ya. itu ya model supply chain ya dari petani sampai ke pasar tuh sebenarnya seperti apa sih? Dari petani ke pasar, saya mulai menerapkan pola mata rantai.
Jadi posisinya dari mulai petani, kita masuk dulu ke penampung. Saya buka cabang penampung. Dari petani kan udah mulai panen, karungan. Sistemnya karungan. Masuk ke penampung, kita disortir dulu. Grade A, B, C, di packing, ditimbang. Nah, udah dari penampung, baru diambil sama saya. Terus naik mobil ke truk langsung ke pasar. Jadi ada petani, ada pengepul, ada pemasar berarti ya? Iya, betul. Nah itu tantangannya kayak gimana itu? Nah, tantangannya bila mana harga anjlok, kita kan bagaimana caranya supaya harga stabil. Saya menerapkan pola juga, ada sistem simpan kas bila harga naik, bila harga turun di bawah rata-rata, saya ada buat penyetabil. Gitu. Cerdas Kang. Artinya keberpihakan kepada para petani itu luar Betul. biasa. Iya. Jadi saat harga jatuh, petani menggunakan simpanannya untuk nutup selisih harga itu, Kang Iya, Dede. supaya stabil. Kalau Kang Dede pungut biasanya Rp100 per kilo. Iya. Jadi petani nggak terasa. Iya, Tapi pada saat bulan 1 dan bulan 6 itu biasanya harga jatuh. Iya, Ke betul. cover dengan tabungan mereka. Jenius nih ya, Ya. kreatif ya. Alhamdulillah. Nemu model itu karena pengalaman pribadi atau Iya. pernah melihat dari yang lain? Karena pengalaman pribadi, saya nggak niru orang lain. Cuman prinsip saya nggak mau untung sendiri. Tapi prinsip saya mau saling menguntungkan antara saya sama penampung sama petani. Jadi misalkan kalau saya untung, petani rugi, kapok kan nggak akan jual. Gitu. Konsepnya konsep economic sharing, Mas Iya, Sarto. Jadi dalam ekosistem itu tidak ada yang dominan. Kalau dominan, maka dia akan mati duluan. Nah, Iya, Kang Dede ingin bisnisnya sustain ya. Iya, betul. Gitu. Ini udah bicara bukan cuma sekedar bisnis Pak, ini Iya. hati Pak. Betul? Iya, betul. Mas Sarto. Betul, betul. Iya. Saya Tapi dia semakin ke sini semakin cerdas juga. Gitu. Tabungannya ada gitu Betul. ya. Kemudian dia mendiversifikasi komoditi ya, Kang Iya. Dede ya. betul, Pak. Jadi ada Tomat, paprika ya, paprika. tomat, paprika itu yang saling menyeimbangkan harga. Ya, enggak. Waduh. Ini kalau setahun jalan baru capek. Kang Henry, Ya, udah berapa lama dampingin Kang Dede? kurang lebih 4 tahun, Mas. 4 tahun Wih. saya bareng Kang Dede. Lama tuh ya. Lumayan. Apa aja yang dilakukan sama Mantri? Ya, peranannya di sini kan Mantri harus mengembangkan desa. Jadi di desa itu potensinya apa? Nah, kebetulan di ADD sendiri saya lihat ada potensi nih. Anak muda yang mau bertani, terus petaninya khusus lagi. Kebanyakannya dari Labu Acar. Nah, dari sana saya ada potensi itu, saya buat klaster. Karena kan ada dari petani, pengepul, dia bisa gabungin itu semua. Nah, itu potensinya. Nah, saya bikin klaster. Nah, singkat cerita, dia mau, kita komunikasinya bagus. Nah, saya ajukanlah ke BRI. Nah, alhamdulillah setelah diajukan berhasil tuh. ADD dapat alat-alat pertanian. Kita dari BRI terus dibuatkan malahan lagi demplot, yaitu greenhouse paprika untuk pengembangan usaha lagi. Jadi tidak selamanya harus labu gitu. Jadi ada knowledge baru tentang pertanian itu, greenhouse paprika itu. Oh. Gitu Mas Sato. BR itu selalu fokus kepada pengembangan klaster gitu ya? Iya, Supari? Mas. Teman-teman Mantri itu kan sudah terbagi wilayah kerjanya itu berdasarkan desa. Nah, ekosistem yang paling kecil di desa itu klaster usaha. Dan mereka itu mikro. Iya. Kadang-kadang malah super mikro. Nah, Mantri di sana perannya adalah menjadi ujung tombak pemberdayaan. Setidaknya begitu masuk wilayah kerja, dia mesti mencari, menemukan, memberdayakan, kemudian nanti dia publikasikan. Nah, semuanya ini dalam kontrol kantor pusat. Makanya Kang Hendrik itu dikit-dikit telepon pusat. Iya. Ini pusat gitu. Kita bantu. Iya. Curhat sekalian. Curhat sekalian. Potensi ya? Iya. Makanya kan ada pengembangan, mendiversifikasi produk dan seterusnya. Komoditinya tambah ya Kang Nambah. Dede ya, paprika tadi ya. Gitu. Iya. Wah, susah ya kalau nggak ada Mantri ya. Kita Iya. nggak bisa ngelihat Iya. sampai ke bawah ya. Iya. Ada 28.000 mantri, Mas Sarto. Dan itu sudah termapping dengan hampir 79 atau bahkan 80.000 desa. Di seluruh Di seluruh Indonesia. Indonesia. Ternyata seru juga ya melihat proses panen para petani sayuran di sini.
Sistem kerjasama yang saling menguntungkan dibutuhkan saling percaya, sehingga bisa tumbuh dan maju bersama tanpa perlu adanya persaingan. Ide brilian ini memang luar biasa dampaknya bagi kesejahteraan ekonomi para petani dan para pengepul sayuran pasar induk. Sebagai bagian dari proses komitmen kerjasama, Dede Koswara selalu memastikan ekosistem roda bisnis sayuran ini tetap bisa terjaga. Saya bergabung sudah dari 2017 gitu, dari 4 sampai 5 tahun saya sudah merasakan seluk-beluknya di reggae itu seperti apa gitu. Awalnya saya nggak percaya gitu untuk gabung ke reggae ini seperti apa, karena dulu reggae ini hanya mengekspor barangnya itu ke pasar-pasar kecil gitu. Tetapi sekarang setelah ada perubahan gitu, perombakan struktur organisasi, nah jadi si reggae ini terus berkembang gitu sehingga ke pasar-pasar yang ada di seluruh Jawa Barat, sehingga sampai ke Tangerang. Saya percaya bahwa bisnis itu harus menguntungkan semua pihak, dimulai dari petani, penampung, sama pasokan pasar. Pokoknya saya yakin, pokoknya harus untung semua pihak, nggak ada yang dirugikan. Pak, jadi bicara ide kreatif itu ternyata luas banget ya. Iya. Dari Mbak Nita Swarga, Iya. dengan seperti model seperti itu, Iya. sekarang dengan Kang Dede bikin apa tuh, rantai model itu juga bisa disebut ide kreatif ya Pak? Iya, Mas Harto. Di era teknologi informasi yang semakin di depan, kemudian kompetisi kan semakin ketat, Mas. Betul, betul. Di samping itu juga resources itu menjadi sangat terbatas. Maka dalam sebuah proses usaha atau proses bisnis itu kreativitas sangat penting untuk memberikan nilai. Betul. Gitu, Mas. Dan bisa jadi itu jadi unsur pembeda yang luar biasa diperlukan hari ini ya Pak? Betul, Mas Harto. Contohnya di sektor pertanian kayak Kang Dede ini, itu nggak bisa lagi ekstensifikasi, harus intensifikasi. Ide-ide kreatif harus ada di situ. Diskusi kita keseharian ini kan kaya dengan ide-ide kreatif ya. Betul, betul. Kalau ini ditularkan kepada masyarakat pelaku usaha, mungkin sangat bermanfaat. Pak, ini kan kita lagi nular, ini kan lagi sedang tayang kita. Kaca. Ya tapi harus lebih banyak nih Pak. Ya. Kita kayaknya harus cari tantangan lain, naik motor ke daerah yang jauh lebih luas nih Pak ya. Kita Mungkin coba ya. ke Banten asik. Wah, ke Banten, Keren. ke Banten. Temukan kisah-kisah inspiratif penggiat UMKM yang menjadi garda terdepan penjaga perekonomian bangsa. Bersama para brand aktivis, para penggiat brand lokal, dan para mantri BRI yang punya tugas mulia memberdayakan usaha mikro dalam petualangan brilian di episode selanjutnya.